Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Kurniawan. Saya akan menjelaskan mengenai pramuka tingkat penegak. Apa sih pramuka tingkat penegak itu? Di sini akan dibahas secara singkat dan jelas mengenai pramuka penegak. Kenalan tingkat penegak. Sebelum ke tingkat penegaknya, kita ke pengertian gerakan pramuka terlebih dahulu. Gerakan pramuka merupakan sebuah proses yang dialami oleh anggota pramuka untuk mengembangkan semua potensi yang di dalam jiwa dan raganya agar pada saat nanti mampu mengambil alih tongkat kepemimpinan. Jadi di dalam pramuka, semua anggota pramuka bisa mengembangkan dirinya, apa yang ada dalam dirinya untuk menjadi pemimpin bangsa ini suatu saat nanti. Kemudian golongan dan tingkatan pramuka. Pramuka yang pertama yaitu pramuka siaga. Pramuka ini berusia 7 sampai 10 tahun. Kemudian penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Kemudian pramuka penegak dengan usia 16 sampai 20 tahun dan pendega 21 sampai 25 tahun. Pramuka penegak tentu berbeda dengan pramuka penggalang. Saat masih SMP, kalian masih menjadi pramuka penggalang, dan di SMA ini kalian akan menjadi seorang penegak. Dalam pramuka penegak, kalian akan dilatih lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kemudian kegiatan kepenegakan antara lain bina diri, di mana kalian membina diri sendiri secara mandiri. Kemudian bina satuan. Seorang penegak akan membina sebuah satuan seperti satuan siaga dan pasukan penggalang. Kemudian bina masyarakat, yaitu seorang pramuka penegak dapat terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk menjadi penyuluh dan pelopor pembangunan di masyarakat. Biasanya pramuka penegak bekerja bakti dengan anggota masyarakat. Filosofi pramuka penegak. Dalam teori perkembangan pada usia remaja terdapat 3 tahapan secara berurutan: remaja awal, madya, dan remaja akhir. Pramuka penegak berusia 16 sampai 20 tahun. Pada tahapan remaja madya, tugas perkembangan yang utama adalah mencari idealisme dan kemandirian, kebebasan dari orang tua, dan memperluas hubungan dengan kelompok sebaya. Idealisme atau prinsip di usia pramuka penegak ini, kalian akan mencari sebuah idealisme dan mengikutinya. Kemudian kalian akan dibina untuk mendapatkan sebuah idealisme yang baik tentunya. Sifat kegiatan kepenegakan. Sifat umum yang dimiliki pramuka penegak: semangat juang yang tinggi. Tentu dalam melakukan sebuah kegiatan, seorang pramuka penegak harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian idealisme. Seorang pramuka penegak harus mempunyai idealisme atau prinsip dalam kehidupannya. Kemudian kemauan yang kuat, percaya diri, mencari jati diri, kreatif, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Organisasi kepenegakan. Yang pertama, ambalan penegak. Sebuah ambalan terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak merupakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Sangga.
Masing-masing sangga terdiri dari 4 sampai 8 anggota pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Jadi anggota sangga ditentukan oleh diri mereka sendiri. Nama sangga dipilih antara nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana atau nama lain sesuai aspirasi mereka. Sangga kerja bertugas untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi ada sebuah sangga kerja dalam pramuka penegak. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas pekerjaan selesai dilaksanakan. Setiap ambalan dipimpin oleh seorang pradana yang dipilih dari musyawarah anggota ambalan. Di dalam organisasi ambalan terdapat Dewan Ambalan Penegak yang disebut Dewan Penegak dan Dewan Kehormatan. Jadi pradana dipilih dari musyawarah ambalan yang dilaksanakan berdasarkan program kerja ambalan. Pradana pada saat ini yaitu Kak David Iqbal Fansuri dan Kak Onica Arlian pada masa jabatan 2019 dan 2020. Kemudian tidak lama lagi akan dilaksanakan musyam untuk memilih pradana selanjutnya. Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Penegak terdiri atas ketua yang disebut pradana, kemudian sekretaris yang disebut kerani, bendahara yang bertugas mengatur keuangan dan harta benda milik ambalan. Kemudian pemangku adat yang memimpin tata cara adat ambalan pada hakikatnya adalah penjaga kode etik ambalan. Kemudian beberapa anggota. Sedangkan pembina ambalan bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dan dalam mengambil keputusan terakhir. Dewan Penegak mempunyai tugas antara lain 1. Merancang dan melaksanakan program kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, merekrut anggota baru, dan membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dalam sangga. Kemudian ada Dewan Kehormatan Penegak. Dewan Kehormatan Penegak terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. 2. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah untuk menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi atau jasanya dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Jadi jika ada anggota pramuka penegak yang melanggar terhadap kode kehormatan ambalan, ini akan berurusan dengan Dewan Kehormatan. Kemudian peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, rehabilitasi anggota ambalan penegak. Jadi rehabilitasi di sini dimaksud jika ada warga ambalan yang melanggar kode etik ambalan akan berurusan dengan Dewan Kehormatan Penegak. Dalam Dewan Kehormatan Penegak, pembina bertindak sebagai penasehat. Jadi dalam menentukan keputusan, Dewan Kehormatan dibantu pembina sebagai penasehat. Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak bersifat formal. Undangan disampaikan seminggu sebelum dan masalah yang akan dibicarakan diumumkan. Jadi sebelum pembahasan mengenai masalah itu seminggu sebelumnya sudah disampaikan undangannya. Kemudian peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam. Tempat ditentukan terlebih dahulu.
Ambalan biasanya memiliki tempat berkumpul yang disebut sanggar. Dalam sanggar terdapat bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia, kemudian bendera pramuka dan juga bendera ambalan, pusaka ambalan, tunggul ambalan. Kemudian bendera wasem atau pandu dunia. Kemudian tiang bendera, tali temali dilengkapi dengan peralatan tulis menulis, peralatan memasak, peralatan berkemah, perlengkapan adat. Kemudian Dewan Kerja Ambalan menempati urutan pertama proses pembinaan menjadi pemimpin dan pengabdian masyarakat. Ambalan diambil dari kata ambal yang merupakan bagian dari pondasi atap sebuah rumah. Ambalan adalah wadah pembinaan pramuka penegak di gugus depan. Di Ambalan, seorang pramuka penegak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola satuannya dengan bimbingan orang dewasa. Sebagai sebuah wadah pembinaan, Ambalan dilengkapi berbagai komponen yang memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda. Jadi, setiap warga Ambalan dibebaskan untuk mengembangkan dirinya seluas-luasnya untuk mengelola satuannya dengan bimbingan orang dewasa. Dalam hal ini adalah pembina. Dewan Ambalan. Dewan Ambalan terdiri atas semua pramuka penegak yang sedikitnya sudah dilantik sebagai penegak Bantara. Jadi untuk menjadi seorang Dewan Ambalan, seorang pramuka penegak harus terlebih dahulu dilantik menjadi penegak Bantara. Dewan Ambalan dipimpin oleh seorang pradana, seorang kerani atau sekretaris, dan juga bendahara, dan seorang pemangku adat. Tugas Dewan Ambalan yaitu merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan musyawarah penegak. Dewan Kehormatan. Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri atas pradana, pemangku adat, dan beberapa anggota Ambalan yang dianggap perlu hadir oleh pemangku adat serta pembina sebagai penasehat. Kemudian Dewan Kehormatan. Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan. Ini kayaknya udah. Untuk menyelesaikan Dewan Kehormatan. Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri atas pradana, pemangku adat, dan beberapa anggota Ambalan yang dianggap perlu hadir oleh pemangku adat serta pembina sebagai penasehat. Dewan Kehormatan tidak bersifat permanen, dibentuk jika dibutuhkan dan otomatis akan dibubarkan setelah permasalahan selesai. Jika ada suatu masalah di dalam Ambalan, maka dibentuklah Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan masalah tersebut, didampingi oleh pembina sebagai penasehat. Kemudian Dewan Adat Ambalan diatur dalam tata adat Ambalan secara terpisah antara putra dan putri. Dewan Adat Ambalan dibentuk oleh pemangku adat yang beranggotakan para anggota Dewan Ambalan, pramuka penegak Bantara tertentu untuk melakukan pembahasan dan pelaksanaan tata adat yang berlaku, seperti perubahan tata adat, pendampingan warga Ambalan, perbaikan perangkat adat, dan sebagainya. Dewan Adat Ambalan ini berfungsi untuk menentukan adat-adat yang berlaku di sebuah Ambalan. Dibentuk oleh pemangku adat. Kemudian tata adat Ambalan. Di dalam pramuka penegak ada yang namanya tata adat Ambalan. Tata adat ini adalah sebuah aturan main tertulis yang disepakati bersama oleh warga Ambalan dalam menjalankan kehidupan kesehariannya sebagai warga Ambalan. Jadi seorang pramuka penegak dalam menjalani kehidupan sehari-harinya itu berdasarkan tata adat Ambalan yang berlaku di Ambalannya.
Unsur-unsur tata adat ambalan minimal berisi 1. Nama ambalan, 2. Adat pelaksanaan ambalan, 3. Amsal ambalan. Amsal ambalan yaitu seperti semboyan yang dijadikan pedoman bagi anggota sebagai untuk warga ambalannya. Kemudian sandi ambalan, 5. Lambang ambalan, 6. Kibaran cita ambalan, 7. Bait ambalan, 8. Pusaka ambalan. Tamu penegak. Tamu penegak adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak, atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota pramuka. Lamanya menjadi tamu penegak paling lama 3 bulan. Tamu penegak atau yang lebih dikenal dengan tamu ambalan adalah warga ambalan yang telah diterima dalam proses adat penerimaan tamu ambalan. Tamu ambalan tidak memiliki kewajiban apapun. Namun, Dewan Ambalan memiliki kewajiban untuk selalu mengajak dalam kegiatan ambalan yang sesuai dengan jenjang keanggotaannya. Tamu ambalan memiliki hak untuk bertanya dalam melakukan orientasi diri selama bergabung menjadi tamu ambalan. Calon penegak. Calon penegak adalah tamu penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup mentaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Lamanya menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. Perbedaan status dari tamu penegak menjadi calon penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota ambalan. Jadi, dalam perpindahan status dari tamu penegak menjadi penegak itu melalui upacara sederhana. Dalam hal ini, kalau pramuka penegak di SMA ini adalah upacara pelantikan untuk penerimaan warga ambalan baru. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.